Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Mediana dengan NPM 221506163. Jadi pada kali ini saya akan mendemonstrasikan topologi yang ada pada praktikum percobaan 3, yaitu Configure, VLANs, and Trunking. Nah, jadi di sini pada modulnya itu sudah ada contoh dari topologinya dan akan langsung kita buat di Cisco Packet Tracer. Jadi yang pertama itu ada PC, dua PC, kemudian ada juga dua switch. Ini kita letakkan switch. Dan di sini kita ubah dulu namanya menjadi PCA, S1, S2, dan PCB. Kemudian di sini kita hubungkan menggunakan straight copper. Di sini kita pilih fast Ethernet dan di sini F06 sesuai dengan yang ada pada modul. Di sini juga kita hubungkan di F18 dan juga fast Ethernet 0. Nah, karena ini device-nya sama yaitu switch dan switch, maka di sini kita menggunakan cross. Di sini kita pilih F01 ke F01. Nah, di sini jika sudah, maka kita akan langsung mengkonfigurasikan PC-nya terlebih dahulu. Nah, di PC ini, pada tabel dapat kita lihat dia ada IP address dan juga subnet mask-nya. Jadi di sini kita isi PCA terlebih dahulu. Di sini juga ada default gateway-nya, karena dia di sini untuk PCA-nya itu ada 10.3, kemudian PCB itu 10.4, dan default gateway-nya itu sama 10.1. Nah, di sini kita buka IP configuration, kemudian kita isi IP-nya. Untuk PCA itu 192.168.10.3. Kemudian subnetnya dan juga default gateway-nya. Nah, jika sudah, kita lanjut ke PCB. Kita buka desktop, kemudian IP configuration. Di sini 192.168.10.4. Kemudian subnet mask dan juga default gateway-nya 192.168.10.1. Nah, di sini kita lihat jika sudah, kita lanjut untuk mengkonfigurasi switch-nya. Di sini tuh sudah ada cara untuk mengkonfigurasi switch-nya itu sama seperti pada percobaan-percobaan sebelumnya. Di sini juga ada untuk IP address dan juga subnet-nya. Oh ya, di sini juga kita sebentar. Di sini juga kita ada lihat di sini tuh ada kabel yang berwarna biru, itu tuh kabel konsol. Jadi di sini kita hubungkan terlebih dahulu di RS32, kemudian di sininya itu kita hubungkan ke konsol. Kemudian di sini konsol ke RS232. Nah, jika sudah, kita lanjutkan untuk mengkonfigurasi switch-nya. Di sini kita klik switch 1, kemudian kita masuk ke mode CLI.
Nah, di sini jika sudah masuk, kita masuk ke mode enable terlebih dahulu, kemudian kita ketikkan configure terminal untuk masuk ke mode privilege. Jika sudah, itu kita mengganti namanya menjadi hostname S1. Kita ikuti step yang ada pada modul, kemudian kita enable secret class untuk membuat password saat kita ingin memasuki mode enable, mode privilege. Kemudian jika sudah, kita ketikkan line console 0 untuk masuk ke mode konsol, kemudian kita berikan password yaitu Cisco, dan kita ketikkan login untuk melakukan save pada konfigurasi passwordnya. Kemudian jika sudah, kita exit dulu, kemudian masuk ke line VTY 04 ini agar bisa kita akses dari jarak jauh. Di sini juga kita berikan password. Passwordnya sama, yaitu Cisco, kemudian login untuk menyimpan konfigurasi passwordnya. Kemudian jika sudah, kita exit dan kita ketikkan service password encryption untuk mengenkripsi passwordnya. Password service password encryption. Nah, jika sudah, kita berikan banner MOTD atau message of the day. Di sini kita samakan saja dengan yang ada di modul. Nah, jika sudah, di sini kita akan mengkonfigurasi interface VLAN 1 untuk IP-nya. Sini kita ketikkan interface VLAN 1. Kemudian kita masukkan IP address-nya, yaitu 192.168.111, dan juga masukkan subnet mask-nya 255.255.0. Jika sudah, kita enter, kemudian kita ketikkan no shutdown agar status dari IP-nya ini nanti up. No shutdown. Nah, di sini sudah interface VLAN 1 change state to up. Nah, kemudian di sini kita exit. Nah, di sini kita akan memberikan range, interface range-nya, supaya di sini kita berikan interface range F0 2 sampai 5, kemudian F07 sampai dengan 24, dan juga G01 sampai G02. Di sini jika sudah, kita ketikkan shutdown agar interface range ini berarti kan interface dari fast Ethernet 02 sampai dengan 05, dan juga fast Ethernet 07 sampai dengan 024, dan gigabit Ethernet 01 sampai 02 itu kita shutdown atau kita buat down statusnya. Nah, di sini sudah ada contohnya kayak gini, interface fast Ethernet 014 change state to administratively down, berarti dia sudah down. Nah, kemudian di sini kita exit. Nah, di sini kita exit lagi. Nah, di sini kita memberikan setting untuk tanggalnya dan juga waktunya. Sebenarnya ini kalau tidak dilakukan juga tidak apa, tapi di sini saya salin saja, samakan dengan yang ada di modul. Kemudian jika sudah, kita save menggunakan command copy running config.
config. Nah, kemudian jika sudah, di sini kita lakukan hal yang sama ke switch kedua. Jadi di sini kita close dulu. Sini kita lihat. Nah, di sini fast Ethernet 01-nya up, kemudian 06-nya juga up, dan sisanya down. Untuk VLAN satunya juga up. Kemudian di sini kita masuk ke switch 2, dan kita konfigurasikan juga seperti yang kita lakukan pada switch 1. Ini kita enable, kemudian configure terminal untuk masuk ke mode global. Kemudian kita ganti nama menjadi S2. Kemudian kita buat password saat masuk ke mode enable. Passwordnya class. Kemudian kita berikan juga password saat masuk ke mode user biasa. Kita masuk ke mode console. Kemudian kita berikan password Cisco. Dan kita save menggunakan command login. Kemudian jika sudah, kita masuk ke config line VTY. Kita berikan password Cisco juga dan kita save menggunakan login. Kemudian kita akan mengenkripsikan password. Di sini kita exit dulu. Kemudian kita berikan perintah service password encryption. Kemudian kita buat banner message of the day juga. Sini saya samakan seperti yang ada pada switch 1 dan juga modul. Kemudian jika sudah, baru kita konfigurasi interface VLAN satunya. Nah, di sini kita ketikkan perintah interface VLAN 1. Kemudian saat sudah masuk ke config if, kita berikan IP address, yaitu 192.168.1.12, kemudian diikuti dengan subnet mask-nya. Kemudian kita ketikkan perintah no shutdown agar statusnya berubah menjadi up. Kemudian kita exit. Nah, kemudian di sini kita berikan range juga. Kita konfigurasikan range dari interface F02 sampai 17, kemudian F019 sampai 24, dan G01 sampai 2. Benar, 2 sampai 17, 19 sampai 24, dan juga 1 sampai 2 itu kita shutdown. Nah, jika sudah, kita exit, dan exit lagi, dan kita set untuk waktunya juga. Di sini sudah set waktunya, kemudian kita save lagi menggunakan copy running config startup config. Nah, jika sudah, kita masuk ke di sini sudah, di sini kita coba tes ya. Dari PC A ke PC B itu udah bisa ping atau belum. Sini masuk ke command prompt, kemudian di sini kita ping,
PCA tadi 192, 168, 10, 3 kalau nggak salah. Itu PCA. Kalau ke PCB 10, 4. Kita coba ping. Nah, dia sudah memberikan reply. Nah, kalau dari PCA ke switch itu nggak bisa. Kalau ke switch, PCB juga ke switch itu nggak bisa. Tapi kalau sesama PC atau sesama switch itu bisa. Nah, kemudian kita lanjut ke part 2, yaitu di sini kita akan membuat VLAN dan juga mengatur port-port mana yang masuk ke VLAN tersebut. Nah, di sini kita ikuti stepnya juga. Di sini ada create the VLANs on S1, berarti di sini kita buka S1. Di sini kita akan membuat VLAN. Nah, di sini kita akan mengetikkan VLAN 10 untuk membuat jaringan VLAN 10. Oh, di sini kita masuk ke mode itu dulu. Masuk ke mode global. Jika sudah, baru VLAN 10. Dan kita beri nama untuk VLAN tersebut itu operation. Nah, kemudian kita buat juga VLAN 20, di mana VLAN 20 itu untuk parking lot. Kemudian VLAN 99 itu untuk manajemen. Kemudian VLAN 1000 itu untuk native. Nah, jika sudah, kita end. Nah, kita buat create the same VLANs on S2. Berarti kita buat VLAN yang sama di switch 2-nya. Di sini kita masuk ke mode global. Kemudian kita ketikkan VLAN 10. Itu untuk operation. 10 itu untuk operation. Kemudian VLAN 20 itu untuk parking lot. Kemudian VLAN 99 itu untuk manajemen. VLAN 1000 itu untuk native. Kemudian kita end. Sini end. Nah, di sini kita coba lihat ya untuk VLAN-nya. Kita lihat list dari VLAN yang ada pada S1. Kita lihat sudah ada VLAN apa saja. Di sini kita ketikkan show VLAN brief. Nah, di sini dapat kita lihat VLAN yang kita tambahkan itu tadi kan VLAN 10, VLAN 20, VLAN 99, dan VLAN 1000. Nah, di sini itu udah nambah VLAN 10, 20, 99, dan juga 1000. Dan namanya itu sesuai dengan yang kita kasih nama tadi. Itu operation, parking lot, manajemen, dan juga native. Nah, yang sebelumnya kan kita kalau biasanya di awal-awal switch itu kita mengkonfigurasinya dengan masuk ke interface VLAN 1. Nah, VLAN 1 itu default VLAN-nya. Nah, dan semua portnya itu, dia itu untuk sekarang itu masih masuk di default karena belum ada port yang kita pindahkan dari VLAN 1 ini, VLAN default ini ke VLAN yang kita buat tadi. Nah, kemudian di sini sudah sama, ada 10 operation, VLAN 20, 99, dan juga 1000. Nah, kemudian di sini kita lanjut lagi assign VLANs to the interface on S1. Nah, di sini tuh kita akan mengubah akses dari interface-nya. Di sini dapat kita lihat, di sini ada interface F0, di mana di sini kan F0 itu masih masuk di VLAN 1, yaitu default. Nah, di sini itu akan kita ubah supaya F0 ini itu aksesnya nanti masuk ke VLAN 10, yaitu VLAN operation ini. Jadi nanti dia di sini akan berpindah. Sini langsung kita coba saja.
kita masuk ke mode global, kemudian kita ketikkan interface F06, kemudian kita ketikkan switch port mode access. Nah, kemudian kita pindahkan ke aksesnya ke VLAN 10. Switch port access VLAN 10. Nah, kemudian jika di sini yang kedua itu dari VLAN 1, remove the management IP address and configure it to VLAN 99. Jadi tadi kan IP address itu waktu di awal kita masukkan di VLAN 1 kan. Kita masuk ke interface VLAN 1, kemudian memasukkan IP address. Nah, di sini nanti itu perintahnya IP yang kita masukkan tadi di interface VLAN 1 itu akan dihapus dan IP-nya itu kita tambahkan atau kita tukar supaya dia itu ada di VLAN 99. Di sini kita ketikkan, di sini exit dulu. Kemudian kita ketikkan perintah interface VLAN 1. Kemudian kita hapus IP-nya, no IP address. Kemudian kita masuk ke interface VLAN 99. Di interface VLAN 9 itu kita masukkan IP address 192. Di sini harusnya tadi exit dulu. Nah, kita masuk ke interface VLAN 99, kemudian IP address 192.168.1.11 diikuti subnet mask, kemudian N. Nah, di sini kita coba lagi show VLAN brief. Nah, di sini kan tadi kita ubah di interface F06-nya itu kita switch aksesnya itu ke VLAN 10. Makanya tadi yang sebelumnya F06 ini ada di default dan VLAN 10 ini kosong, sekarang sudah berubah di mana F06 ini sudah nggak ada lagi di default, tapi dia adanya itu di VLAN 10. Nah, kemudian kita coba show IP interface brief. Nah, di sini kita lihat tadi itu kan kalau kita semisalnya sebelumnya kita show IP interface brief, yang VLAN 1 ini dia akan ada IP address-nya. Tapi tadi itu karena kita ubah atau kita pindahin di sini tadi dari interface VLAN 1 ke VLAN 99, jadi yang ada IP address-nya itu VLAN 99. Nah, kemudian di sini kita ubah dari di sini itu kita masuk ke switch 2 berarti. Assign PCB to the operation VLAN on S2. Nah, di sini di S2, di sini kan tadi kita masih di S1. Nah, di sini kita ke S2, kita masuk ke mode global. Nah, di sini kita pengen memindahkan akses dari interface F018 itu dari default ke VLAN 10. Ini kita coba interface F018, kemudian switch port, mode access,
switchboard akses ke VLAN 10. Nah, di sini kita remove juga IP yang ada di VLAN satunya itu ke IP 99. Sini interface VLAN 1 no IP address. Kita coba exit, kemudian ke interface VLAN 99. Terus kita masukkan IP address-nya yang sebelumnya ada di VLAN 192.168.1.12 diikuti subnet mask-nya. Nah, kemudian jika sudah, kita coba exit dan exit lagi. Di sini kita show VLAN brief untuk lihat list VLAN-nya. Nah, tadi yang 018 itu udah kita pindahin dari default ke VLAN 10, yaitu VLAN operation. Kemudian di sini kita akan, di sini ada penjelasan dan juga pertanyaan, apakah S1 able to ping S2, apakah S1 bisa ping S2, itu jawabannya enggak, karena IP address untuk switch-nya itu sekarang itu udah ada di VLAN 99, dan VLAN 99 itu jaringannya itu nggak bakal kekirim ke interface 01, dimana kan tadi antara switch sama switch itu dua-duanya itu kan dihubungkan dari port F fast Ethernet 01 kan. Nah, kemudian di sini kita lihat, is PCA able to ping PCB? PCA itu bisa ping ke PCB atau enggak? Itu jawabannya itu enggak, karena interface Fast Ethernet 01 itu belum terdaftar ke VLAN 10. Di sini bisa kita lihat kan, dia itu 01 itu masih di portnya itu masih di VLAN 1, bukan di VLAN 10. Nah, kemudian di sini itu ada part 3-nya. Di sini kita kembali ke switch 1. Nah, kemudian di sini kita bakal masukin, kita akan masukin beberapa interface itu ke dalam satu VLAN. Nah, di sini kita bakal mengubah akses interface F11 sampai 24 ke VLAN 99. Kan tadi sebelumnya di sini 11 sampai 24 itu dia ada di default kan. Jadi di sini bakal kita pindahin sama kayak yang tadi ada ke VLAN 10. Di sini kita masuk ke mode global, kemudian kita ketikkan interface, kita pakai range F011, interface fast Ethernet 011 sampai 24. Nah, kita ketikkan switch port, mode akses, switch port aksesnya ke VLAN 99. Kemudian kita end. Nah, di sini kita coba show VLAN brief. Nah, di sini dia karena kita tadi pakai range, berarti dari range 11 sampai 24, F011 sampai F024 itu bakal pindah ke akses VLAN 99. Jadi di defaultnya itu juga udah nggak ada lagi. Nah, kemudian lanjut, kita bakal reassign atau kita bakal memindahkan lagi yang F011 dan juga F21 itu ke VLAN 10. Sini kita coba interface range F011 dan juga F021.
di sini kita masuk ke mode global dulu. Kemudian baru interface range F011, F021, kita pindah ke switchboard akses VLAN 10, kemudian N. Nah, di sini kita coba lihat lagi show VLAN brief. Nah, yang 11 sama 21 yang sebelumnya itu ada di VLAN 99 itu sekarang kita pindahin lagi ke VLAN 10 yaitu VLAN operation. Jadi di VLAN 10 ini sekarang ada 3 yaitu F06, 011 dan juga 021. Nah, kemudian di sini kita eh, akan menghilangkan akses dari F024 dari Fast Ethernet 24. Nah, ini tuh nantinya sebenarnya dia itu bakal balik lagi ke default. Di sini kan 24-nya itu FA024 itu ada di VLAN 99. Nah, di sini kita masuk ke mode global, kemudian kita ketikkan interface F024. Nah, di sini kita akan menghapus akses portnya. Switch port, akses VLAN. Nah, kemudian kita end. Kita coba lihat show VLAN brief. Nah, yaitu VLAN-nya itu F024 itu sekarang udah nggak ada lagi. Nah, sebenarnya tuh nanti itu dia balik lagi ke default. Walaupun kita nggak secara spesifik memindahkan dia itu ke VLAN 1, kayak kita mindahin dia ke VLAN 10 ataupun 99. Nah, kemudian di sini kemudian ada cara bagaimana kita eh, memindahkan yaitu interface F024-nya itu ke VLAN 30. Nah, di sini kan kita tadi nggak ada bikin VLAN 30, kita cuma bikin 10, 20, 99, dan juga 1000. Nah, karena kita nggak bikin, ini nanti dia akan otomatis ngebuat VLAN sendiri, walaupun nggak kita buat secara manual. Contohnya, interface, kita interface 024, kalau kita masuk ke mode global, kemudian interface 024, kemudian switch port, akses ke VLAN 30. Nah, ini akses VLAN does not exist, berarti dia tuh nggak ada, dan dia creating VLAN 30. Jadi, VLAN 30 itu akan otomatis dibuat. Nah, kemudian kita coba, sini kita coba end, kemudian kita show VLAN brief. Nah, di sini tuh udah nambah VLAN-nya. Kalau tadi kan 10, 20, 99, dan juga 1000. Di sini udah ada nambah 10, 20, 30, 99, dan juga 1000. Nah, di mana di sini di VLAN 30 ini dia ada port F024. Nah, kemudian di sini ada cara kita nge-remove VLAN 30 dari database VLAN-nya dengan cara kita masuk ke mode global, kemudian no VLAN 30, kemudian end. Kemudian kita show VLAN brief. Nah, di sini VLAN 30-nya itu udah nggak ada lagi, udah dihapus. Nah, kemudian di sini kita ketikkan lagi, di sini kan F024-nya juga ikut menghilangkan karena tadi VLAN 30-nya itu di-remove. Nah, kemudian kita masuk ke mode global, kemudian kita ketikkan interface F024, kemudian no switch port access VLAN, kemudian kita end, kemudian kita show VLAN brief, dia balik lagi ke VLAN 1, itu VLAN default untuk F24-nya.
Nah, kemudian di sini ada part 4, di mana kita itu akan mengkonfigurasi terang antara switch-nya. Di sini kita on S1, set F01 to negotiate trunk mode. Jadi di sini itu interface F01-nya itu nanti itu akan diubah ke mode trunk. Di sini kita coba masuk ke konfigur terminal, kemudian kita ketikkan interface F01, kemudian switch port, kita akan mengubah modenya. Kalau tadi kan mode akses, di sini kita mode dynamic desirable. Nah, di sini itu F01-nya itu dari mode akses itu kita ubah menjadi mode terang. Nah, walaupun kita mengubah di sini itu nanti you should also receive link status message on S2. Jadi di switch 2 juga kita bakal menerima message kayak seperti ini. Kita coba lihat. Nah, dia juga menerima message yang sama. Kita balik lagi. Kemudian on S1 and S2 issues show VLAN brief. Kita coba show VLAN brief. Nah, F1 itu dia itu udah tadi kan sebelumnya F1 itu ada di VLAN 1 kan, F01 itu. Dia portnya itu ada di VLAN 1 yaitu VLAN default. Nah, karena dia udah diubah menjadi mode terang, jadi jadi interface F01 itu dia nggak bakal ada lagi di dalam list VLAN. Nah, sedangkan kalau kita show interface terang, nah dia bakal muncul kalau port F01 itu dia statusnya itu trunking, berarti dia udah ada di mode terang. Nah, di sini kemudian kita akan coba ping. Di sini juga ada cara untuk mengubah interface 01 itu ke mode terang secara manual. Kalau tadi kan kita langsung pakai mode dynamic desirable, maka di sini cara ngubah manualnya itu dengan switch port mode terang. Nah, kemudian di sini kita akan coba ping dari PC A ke PC B. Apakah bisa? Sini kita coba ping. Nah, dia memberikan reply, berarti berhasil. Kemudian dari S1 ping ke S2. Kita coba 192.168. Ini tadi IP-nya untuk switch 2 ini 1.12. 1.12. Kita coba ping. Nah, dia yang pertama sama kedua RTO, tapi berikutnya dia memberikan reply. Kita coba lagi. Nah, dia memberikan 5 reply. Nah, saya rasa itu saja untuk demonstrasi dari topologi yang kami lakukan di percobaan 3. Nah, berikutnya itu dia ada yang dari modul. Yang dari modul itu di sini sudah saya buat. Di sini sudah saya buat. Dia itu ada 2 percobaan, yaitu percobaan pertama dan percobaan kedua. Nah, di percobaan pertama ini kita akan mencoba melakukan ping. Di sini ada 1 PC, 1 laptop, dan juga 1 switch. Nah, semua ini sudah saya konfigurasi sebelumnya
Dan di PC ini bisa kita lihat, dia itu untuk IP address-nya itu 192.168.1.2. Nah, kemudian kalau di laptop ini dia itu IP-nya 192.168.1.3. Dan untuk switch ini, itu tuh yang saya hubungkan itu Fast Ethernet 01, itu diberikan akses VLAN 10, itu antara PC dan juga switch. Kemudian untuk Fast Ethernet 02 dan VLAN 20 ini untuk ke laptop. Nah, di sini kita akan coba ping dari PC ke laptop menggunakan IP dari laptop ini. Kita masuk ke command prompt, kemudian kita ping 192.168.1 di sini .1.3. Kemudian kita enter. Sini dia memberikan RTO sebanyak 4 kali. Nah, di sini dia memberikan RTO sebanyak 4 kali, jadi kita nggak bisa melakukan ping ke PC, antara PC ke laptop ataupun laptop ke PC. Kenapa? Karena dua-duanya ini sudah berbeda akses. Bisa kita lihat di sini tadi, di sini kan dia ada dua VLAN ya, akses VLAN 10 dan juga 20. Nah, Fast Ethernet 01 ini terhubung ke PC, di mana dia itu aksesnya itu VLAN 10, sedangkan Fast Ethernet 02 ini terhubung ke laptop dan akses VLAN-nya itu 20. Jadi dia tuh nggak bisa mengakses satu sama lain karena dia berbeda jaringan VLAN. Nah, kemudian di percobaan yang kedua, di sini tuh ada PC, laptop, switch. Nah, tapi di sini ada tambahan router. Untuk PC-nya itu dia sudah ada IP address 192.168.1.2 dan dia ada default gateway-nya juga 192.168.1.1. Nah, kemudian untuk laptop itu dia ada IP address 192.168.2.2 dan gateway-nya itu 192.168.2.1. Bisa dilihat di sini dia itu antara PC dan juga laptopnya ini dia berbeda jaringan. Kalau yang percobaan pertama itu dia jaringannya tuh sama. Nah, di sini dia berbeda jaringan. Kemudian di sini untuk switch-nya sendiri itu juga ada VLAN 10 dan juga VLAN 20. Sama untuk ke PC-nya itu dia pakai Fast Ethernet 01 VLAN 10. Kemudian ke laptopnya itu dia VLAN 20. Nah, tapi di sini ada router. Nah, router ini dia itu sudah ada di sini kita lihat routernya itu dia ada gigabit Ethernet 000.10 dan juga .20. Jadi dia itu merupakan sub interface. Jadi di sini dibuat sub interface-nya itu VLAN 10 dan juga VLAN 20. Jadi router ini tuh dia bisa mengakses dua VLAN. Jadi satu router ini dia bisa mengakses dua VLAN itu, yaitu VLAN 10 dan juga VLAN 20. Makanya nanti kalau saat kita melakukan ping, itu kalau di percobaan pertama itu nggak berhasil, di percobaan dua ini dia bisa melakukan ping satu sama lain, karena router ini tuh sebagai penghubung antara PC dan juga laptop. Dia bisa mengakses dua VLAN, yaitu VLAN 10 dan juga VLAN 20. Kita coba ping, di sini tadi IP-nya .2.2. Kita coba ping 192.168.2.2. Kita coba ping, pertama dia RTO dan kemudian dia memberikan reply. Kalau sebelumnya tadi di percobaan yang satu itu tadi dia gagal karena dia
berbeda VLAN, satu VLAN 10, satu VLAN 20, tapi di sini dia berhasil, walaupun berbeda VLAN, karena dia dihubungkan dengan router. Router ini dia bisa mengakses dua VLAN, yaitu VLAN 10 dan juga VLAN 20, karena tadi dibuat sub interface-nya. Nah, saya rasa itu saja video penjelasan saya terkait percobaan yang dilakukan di praktikum ketiga dan juga percobaan yang ada pada modul. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.